aku seperti yang kau ingini.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang terkasih, atas nama seluruh pelayan di HKBP Bandung, Distrik 18 Jabarten DIY, dan seluruh para pelayan Distrik 18 Jabarten DIY, kami mengucapkan selamat Paskah bagi kita sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mengucapkan selamat Paskah bagi para pelayan yang melayani kami. Pada saat ini kita bersekutu dan bersuka cita untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian. Kebangkitan Kristus berkuasa mengalahkan kuasa kematian, sehingga orang-orang mati akan memperoleh kehidupan. Oleh karenanya, kita layak memuji dan memuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan yang agung itu. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, sesuatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman,
hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagaimana tertulis di dalam Konvensi HKBP pasal 1B2 tentang Allah Anak. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah Anak adalah Yesus Kristus, penyataan Allah Bapa yang mengosongkan dirinya menjadi manusia, yang dilahirkan oleh Maria, dikandung dari Roh Kudus sebelum ada mengenal suami. Dialah Tuhan yang melindungi dan menyelamatkan manusia. Dia yang mempedulikan segala bangsa pada segenap waktu, dan Dia setia selama-lamanya. Dia menyelamatkan, membebaskan kuasa iblis dari perhambaan dosa dan dari maut dan kematian. Dia menderita sengsara hingga mati di kayu salib. Dialah kesempurnaan korban perdamaian oleh Allah karena dosa manusia. Dia turun ke dalam maut, bangkit kembali dari kematian pada hari ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Tuhan Bapanya. Karena itulah Ia ditinggikan oleh Allah, dan kepadanya diberikannya nama atas segala nama, agar semua lutut di sorga dan di bumi, dan yang ada di bawah bumi sujud kepadanya. Dan dari situlah Dia membela semua orang percaya dan memerintah semuanya. Sebelum Dia datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, agar semua lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan demi kemuliaan Allah Bapa. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin.
Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus telah bangkit bersorak.
Firman Tuhan nas epistel pada perayaan Paskah pertama hari ini tertulis di dalam kitab Injil Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami akan membacakan beberapa poin dari warta jemaat kita di Minggu Paskah pertama 17 April 2022. Yang pertama, Pesta Paskah. Pada hari ini, Minggu 17 April 2022, yaitu Pesta Paskah pertama atau Pesta Kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama. Pada hari Senin, 18 April 2022,
pukul 18.00 WIB akan diadakan Pesta Paskah kedua atau Pesta Kebangkitan Tuhan Yesus yang kedua. Yang kedua, amplop ucapan syukur Paskah. Pada Pesta Paskah pertama hari ini, kita akan menyampaikan amplop ucapan syukur Paskah melalui amplop yang telah dibagikan sebagai tanda sukacita kita di perayaan Paskah. Yang ketiga, akan menerima pemberkatan nikah. Pengumuman pertama dan kedua, Sintua Parlas Nababan, putra dari Bapak Sintua Maruli Nababan, Ibu Sorna Boru Lumban Toruan, yang beralamat di Jalan Terusan Buah Batu, Perumahan Permata Buah Batu, Blok D nomor 4, Daerah 6, Bansel. Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau, Marta Dinata. Dengan Diakonis Runesti Raja Guguk, putri dari Bapak Daulat Raja Guguk, Ibu Setiana Boru Opu Sunggu, beralamat di Jalan Siantar Kota, Jemaat HKBP Siantar Kota, Resort Siantar Kota. Mereka telah menerima perjanjian nikah pada hari Sabtu 9 April 2022 di Gereja HKBP Balige Resort Balige Toba. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 April 2022 di Gereja HKBP Sipultak Dolok Resort Rura Julu Sihombing. Yang keempat, Pasca PPD HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 pukul 9.30 WIB bertempat di HKBP Bandung Barat akan diadakan kebaktian ibadah Paskah Persekutuan Perempuan Distrik 18 Jabar Tengdie dengan tema Paskah Kristus Bangkit, Perempuan Bangkit yang diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Sekaligus talk show Woman Support Woman dengan narasumber Ibu Evangelis Anita Gisel Lubis, Ketua FKP HKBP, dan Ibu Doktoranda Nurul Arifin, politisi anggota DPR RI. Oleh karena itu, diharapkan kepada seksi perempuan agar mengikuti perayaan Paskah dalam acara tersebut. Demikianlah warta jemaat kita, Tuhan memberkati. Kristus
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya. Horas. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah kita melalui live streaming, kami dari gereja mengucapkan selamat Paskah bagi seluruh jemaat yang menontonnya melalui live streaming. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah kita saat ini diambil dari Injil Lukas pasal 24, dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan-tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdalena dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada 3 hal yang mau kita lihat dari nats ini. Yang pertama, kepekaan terhadap ucapan Yesus. Para murid-murid Yesus dan para perempuan yang selalu setia mengikut Tuhan, terkhusus sampai kepada kematiannya, tidak peka mendengar apa yang telah dikatakan oleh Yesus semasa Yesus hidup. Kenapa? Terbukti mereka terkejut, mereka bingung, dan bahkan tidak percaya. Dalam Injil-Injil yang lain dikatakan para perempuan itu menganggap bahwa mayat Yesus dicuri oleh orang. Padahal jauh sebelumnya Yesus telah pernah menyatakan bahwa Dia akan menanggung beban
menanggung banyak penderitaan dari tua-tua, dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ia lalu dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Jika kita membacanya dalam Matius 16 ayat 21, Matius 17 ayat 23, dalam Injil Lukas juga, Injil Lukas 9 ayat 22. Jelas dinyatakan dia akan mati, akan menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka tidak peka mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Artinya bahwa murid-murid Yesus dan para pengikut setianya pernah dan telah berulang kali disampaikan Yesus kepada mereka bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka lupa, mereka tidak ingat, dan bahkan mereka tidak percaya akan kebangkitan Yesus itu. Sebenarnya informasi itu jelas. Informasi Yesus kepada para murid-muridnya dan para pengikutnya saat itu jelas. Namun setelah para perempuan pergi ke kubur Yesus dan tidak melihat Yesus di situ, mereka kebingungan, mereka terdiam. Dan ketika itu disampaikan kebangkitan Yesus itu, para orang banyak tidak percaya. Mereka mendengar secara langsung perkataan dari Yesus bahwa dia akan tersiksa, akan mengalami banyak penderitaan, akan dibunuh, dan pada hari yang ketiga, ketika dia mati hari ketiga, dia akan bangkit kembali. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang diucapkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, sia-sia ketika melihat Yesus bangkit. Barangkali seperti kita saat ini ya, boleh kita mendengarkan dari kanan, langsung keluar dia dari kiri. Kita mendengarkan dari kiri, langsung keluar dia dari kanan. Bigi huru nakinga hana hudok, tahena. Karena aktivitas manusia sekarang tidak bisa melakukan sesuatu, apalagi anak-anak masa kini ya. Tidak bisa anak-anak masa kini melakukan satu kegiatan dalam satu waktu. Ikonong dua, manang tulu, menonton YouTube, mangan, mabegi musik-musik. Ketulu yula. Ido benedokon, ulah hojon ningon. Nangi begi, dukon ha, dibegedo, aledang konsentrasi, dia tidak konsentrasi dengan itu. Bahasa ti akan itu dua penang ngasongonia ti. Nga asik doh gadget na kan? Ido teh akan itu tuan noeng. Jujur hamu. Ari pas kaon ati. Oh lo. Nakpe moho pak kamu ti. Sarupa moho pad di tada. Itu dia. Oleh sebab itu nats ini menjadi perenungan bagi kita agar kita peka apa yang diucapkan oleh Yesus, apa yang diucapkan oleh Tuhan, mungkin melalui firman-Nya, mungkin melalui hambanya, mungkin melalui orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Agar kita peka mendengarkan firman-Nya, sehingga iman kita semakin kuat. Jangan seperti para murid-murid Yesus dan para perempuan-perempuan yang selalu mengikuti Yesus dengan setia, dan berulang kali telah didengar perkataan Yesus dia akan bangkit pada hari yang ketiga, tetapi ketika Yesus bangkit mereka bingung, takut. Aisido manakoina. Sotong butiha porsiaut tadi Yesus akamanginang. Holan namar pungu-pungu hita. Kita hanya sekedar berkumpul bersekutu.
Tetapi kehidupan rohani kita tidak seperti orang yang telah menerima kebangkitan Yesus. Kita masuk di dalam berbagai-bagai persekutuan rohani. Kita memasuki berbagai-bagai kumpulan-kumpulan rohani. Tetapi perilaku kita tidak seperti orang yang mempercayai akan kebangkitan Yesus. Ini menjadi perenungan bagi kita saat ini. Ikut tarida. Ngulu ni hapor siyaw tay nong majakon haheheon ni Kristus. Kita harus berperilaku yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, nats ini mau menyuarakan kepada kita, kebangkitan Yesus itu benar adanya. Hendaknya melalui kebangkitan Yesus dapat mengubah suasana hidup kita, menghilangkan keraguan, menghilangkan ketakutan, menghilangkan rasa khawatir kita untuk menjalani hari-hari kita. Dia telah mengalahkan dunia ini. Bahwa kebangkitan Yesus itu menyatakan bahwa dia telah mengalahkan dunia, mengalahkan segala kejahatan, mengalahkan iblis. Oleh sebab itu, orang yang telah mengaku kebangkitan Yesus tentu ada pembaharuan hidup bagi dirinya. Rasa khawatir harus dihilangkan dari hidupnya, rasa takut harus dihilangkan dari hidupnya. Karena apa? Ketakutan, kekhawatiran telah dikalahkan oleh Yesus. Iblis dan kematian telah dikalahkannya. Dan melalui kebangkitan ini, maka ada suatu deklarasi kepada dunia ini bahwa tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalangi janji dan rencana Tuhan. Tuhan telah berjanji bagi kita bahwa kita akan menjadi ahli warisnya. Tuhan telah berjanji bahwa kita akan hidup bersama Dia di kehidupan kekal. Tetapi untuk menuju kehidupan kekal itu, kita harus benar-benar memperlihatkan hidup kita, menunjukkan hidup kita sehari-hari seperti orang yang benar-benar mengakui kebangkitan Yesus. Itu sebabnya banyak pengalaman rohani dari Paulus yang menggumuli tentang kehidupan kekal. Dia benar ibana kan Kristus dohang nguluat diau jalala banang hamatean. Semasa hidupnya dia hidup di dalam Kristus, ketika Tuhan memanggil dia, kematiannya akan mendapatkan upah. Tentu dengan kebangkitan Yesus ini kita tidak perlu lagi takut khawatir akan kematian. Karena kematian kita bukan kematian yang kekal. Kematian kita nantinya adalah kematian yang mengawali kepada kehidupan yang kekal. Ikubulusun nijol maido hamatean. Itu mulai deni HKBP. Nasa jolmai komate. Artinya, ketika orang yang telah mempercayai kebangkitan Yesus, berarti dia tidak takut akan kematian lagi. Karena apa? Karena dia akan bangkit kembali dan hidup bersama Bapa di sorga. Dan itu janjinya, itu rencananya, dan tidak ada satu orang pun dan tidak ada kuasa apapun yang mampu menghalangi rencana dari Tuhan. Yang ketiga, nats ini mau menyuarakan kepada kita, Yesus Kristus adalah pusat kehidupan orang percaya. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus merupakan titik tolak
mengubah kehidupan manusia. Kematiannya memberikan sukacita dan pengampunan. Dan kebangkitannya memberikan sukacita dan pengharapan. Kematian dan kebangkitan memberikan sukacita, pengampunan, dan pengharapan. Dan itulah hidup orang percaya. Hidup orang percaya dia harus hidup di dalam pengampunan. Dia harus hidup di dalam pengharapan. Sehingga hidupnya hidup damai sejahtera. Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan, kematian menghancurkan harapan. Jadi ini sesuatu yang harus kita syukuri. Kematian Yesus dan kebangkitannya itu mau mengajarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan orang percaya harus ada pengampunan dan pengharapan. Makanya setelah kita kembali dari sini, kita harus masing-masing mengampuni diri kita, mengampuni orang lain, mengampuni sesama, sehingga kita memiliki pengharapan yang pasti. Dan adong bui kita berpengharapan, muludang adong pengampunan di bagasan nguluta. Harapan akan sirna, harapan akan hancur ketika pengampunan tidak ada dalam kehidupan kita. Makanya di minggu saat ini, di perayaan Paskah ini, dua hal yang mau dikatakan. Marilah hidup sebagai pengikut Kristus yang mampu mengampuni. Karena apa? Karena dosamu, dosaku, dosa kita semua telah diampuni Allah. Dan marilah kita menanamkan pengharapan di dalam hati kita, sehingga kekhawatiran hilang dari kehidupan kita. Jadi molosonggo pe parsahito na kamanginang pos maroham amanginang. Adong do pakirimon lehonon ni Tuhan. Sehingga akan disembuhkan. Molo tung pedang pitur malum ale margugo haporsiaw tai. Margugo rohat tai, margugo ngulut tai mangalo panahiti. Itulah pengharapan. Berbeda dengan orang yang putus asa. Orang yang putus asa, olan na holsoat do torusi. Ido bendang ido si raja holso inna. Asal Jepang, bado. Unah do ba. Asal Jepang marsak terus, asal Jepang marsak terus. Si raja Arsak ini nama. Orang percaya tidak begitu. Walaupun ada beban dalam hidupnya, dia harus kuat. Ini suatu kesaksian dalam pelayanan saya tentang iman seorang orang percaya. Pernah datang sama saya seorang yang beragama lain. Pak Pendeta, tolong baptis saya, katanya. Waduh, kamu sudah gadis? Aing anak buruho, bahasa mengidu di dion, daung sanuga mana asing daunin nak. Oh jangan dulu. Jangan karena enak kau dengar pendetanya berkhotbah langsung kamu jadi begini. Tidak. Menjadi pengikut Kristus tidak sesaat. Menjadi pengikut Kristus dia harus selamanya. Sudah hampir 1 tahun aku beribadah di sini Pak Pendeta, katanya. Ngahu bereng benguluni na porsiai ini na. Didi mau na. Saya tidak mau karena saya tidak sesederhana itu. Oke. Kamu diajari dulu tentang hidup orang percaya. Sungguh dia pe porsuk na binain guluni na porsiai. Tersiksa do, madate do. Sungguh dia pe ni do. Peluang di negara ini sangat tipis niku. Manang na sumber peluang petaho.
di mana? 2 tahun itu saya ajari. Pada hari terakhir saya katakan begini, coba dulu buat alasanmu kenapa kamu menjadi orang masuk jadi Kristen. Ada teman saya, satu kampus. Kami sama-sama memiliki masalah. Dan bahkan masalah dia lebih berat dari masalah saya. Tetapi ketika kami bertemu berjumpa, walaupun masalah dia lebih besar dari masalah saya, dia hidupnya tenang. Dia hidupnya ya seperti tidak ada masalah. Lantas dia bertanya, kamu nggak ada masalah ya? Isukunibai nama rodongan non, adong do. Jadi bahasa herana sorong masalah nina. Oh, saya tiap pagi berdoa dan seluruh persoalan saya serahkan sama Tuhan. Jadi saya tidak terbebani lagi karena persoalan saya itu sudah sama Tuhan dan Tuhan yang memproses. Saya tinggal menunggu. Makanya saya bisa tertawa, bukan seperti kamu. Padahal persoalan saya lebih besar dari persoalan kamu. Lantas dia bertanya, di dia do Tuhan mihorwaninna. Oh, di gereja duinna. Romah itu gereja, itu jalan dia. Artinya yang mau saya katakan, ada seorang yang tidak beragama Kristen, yang tidak percaya kepada Yesus, tetapi karena dia melihat perilaku seseorang, karakter seseorang, dia menjadi mengikutnya dan percaya kepada Yesus, dan saat ini dia memang benar-benar percaya sama Yesus. Dan bahkan dia sekarang ini bekerja di instansi kekristenan dan sangat luar biasa. Ikon nang songoninian ngulu ni naporsiai. Iku gabe tiruan. Iku gabe boy tarida. Bohini jebata. Bohini Kristusi di bagasan nguluna. Itu. Lantas pada perayaan Paskah ini kita diundang. Kita harus menjadi saksinya seperti para kaum perempuan. Mungkin kita ditolak. Mungkin banyak orang tidak percaya. Tetapi ketika kita menyatakan, ketika kita bersaksi bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang benar-benar hadir di tengah-tengah dunia ini dan telah menebus dosa kita, dan dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu tidak hanya dengan slogan, tidak hanya dengan ucapan, tetapi harus diperlihatkan dari realita kehidupannya dan perilakunya setiap saat. Angguyat tong merlaba ma hapur seotai. Kebangkitan Yesus inilah karya Allah yang sangat luar biasa. Dan hal ini hanya dilakukan sekali untuk selamanya. Kematian Yesus juga demikian, kelahiran Yesus juga demikian. Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya sekali untuk selamanya. Dan jangan pernah menunggu lagi. Sotong buti tubuh turhamu, pinaima mamusi pertubuna, pinaima musi harorona, pinaima musi haparmatena, pinaima musi heheonna. Tidak. Itu pengakuan iman kita. Dia tidak akan datang kembali. Dan ketika dia datang kembali, bukan untuk menyelamatkan kita lagi, tetapi menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Menghakimi dunia ini, sehingga orang yang percaya kepadanya akan dia bawa dan akan menerima warisan surgawi. Kita diajak menjadi saksi Kristus. Kita diajak menjadi saksi kebangkitannya. Oleh sebab itu, berdirilah sebagai saksi yang setia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami akan kebangkitan-Mu.
Karena kebangkitan-Mu sehingga kami memiliki pengharapan. Akibat dari kematian-Mu kami memiliki pengampunan. Kiranya melalui firman-Mu ini pengampunan dan pengharapan menjadi gaya hidup kami orang percaya. Sehingga ketika Engkau datang kedua kali, maka kami menjadi pewaris surgawi. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mendoakan seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, dewasa dan orang tua. Berkati kehidupannya. Apapun yang mereka rindukan, apapun yang mereka inginkan, kiranya Tuhan kabulkan. Bagi jemaat-Mu yang sakit saat ini, yang dirawat di rumah sakit, yang sedang dalam pemulihan, jamah tubuhnya ya Tuhan, sehingga sakit penyakit dalam tubuhnya dapat pergi begitu saja, dan tubuhnya dapat pulih sehat seperti sedia kala. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang berduka saat ini, kiranya penghiburan-Mu yang menguatkan seluruh jemaat-Mu yang tengah berduka. Pada saat ini kami mau berdoa buat jemaat-Mu yang mau mencari pekerjaan, anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup, dan apapun yang dirindukan oleh anak-anak Tuhan, kiranya juga Tuhan kabulkan. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang merindukan keturunan. Dengan kerendahan hati kami, agar Tuhan menjawab kerinduan jemaat-Mu yang merindukan keturunan. Kami yakin dan percaya berkat itu ada hanya di tangan pengasihan-Mu. Dan pada saat ini juga kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun. 1 minggu ini terkhusus hari ini, Tuhan telah menambahkan umur kepada seluruh jemaat-Mu dan para halado-Mu. Kami yakin dan percaya berkat-berkat yang lain akan Tuhan tambahkan kepada mereka. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami, terkhusus program gereja-Mu. Kiranya seluruh program gereja-Mu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami dapat bergandengan tangan, jemaat perhalado dan seluruh pendeta dapat bergandengan tangan untuk memuliakan nama-Mu di tengah-tengah pelayanan. Banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami ya Bapa. Pribadi lepas pribadi, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Dan ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita pada saat ini ke pusat, karena tadi ada yang tidak memberikannya, ke pusat, dan amplop ucapan syukur kepada majelis supaya diperbaiki amplop kantong persembahannya sebelah sana. Oh,
persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah Tuhan ambilkan kepadanya. Telah Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntut kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara yang kami telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Paskah bagi kita semuanya. Demikian pelayanan yang bisa kami sampaikan. Kiranya seluruh pelayanan Tuhan Yesus yang menyempurnakan. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, ada dibagi nanti di sana snack di luar. Tapi sebelumnya kita berdoa untuk mendoakannya. Terima kasih Bapa Surgawi, anugerah-Mu yang menyertai kami. Tuhan telah memberikan kami makanan rohani. Kiranya makanan rohani menguatkan iman kami dan menyempurnakan hidup kami. Dan pada saat ini melalui gereja-Mu kami akan makan makanan tubuh kami secara fisik melalui roti dan air minum yang telah tersedia. Kiranya makanan dan minuman itu menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Saudara-saudari kami yang tidak mendapat makan dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai hidup mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Si titik masih gopak golang-golang pangaruhna.